Jangan dihalangin kan? Ya, Heri Heriawan keluar dari ruang persidangan. Pak, ya. Pak, ketutup, Pak. Boleh. Ketutup, Pak. Jangan dihalangin kan? Silakan. Kasih jalan, tarik. Ya, oke. Mobil, langsung mobil. Jadi teman-teman sekalian, awak media yang saya hormati, alhamdulillah ya, siang hari ini kami telah membacakan tuntutan pidana kami ya, atau rekusitor kami yang tebalnya lebih dari 3 halaman. Tapi tadi tidak bacakan semuanya, ingat efisiensi dan kemudian dari rekusitor kami itu ya, ada beberapa yang disampaikan bahwa pertama kami menyimpulkan perbuatan terdakwa ini sebagai kejahatan sangat serius, the most serious crime. Ada beberapa argumentasi, ada beberapa kemudian pertimbangan mengapa kami menggolongkan kejahatan terdakwa sebagai the most serious crime. Pertama, mengacu kepada konvensi PBB menentang penyiksaan, hukuman yang tidak manusiawi, di mana perbuatan terdakwa itu termasuk dalam kategori kekerasan seksual. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, teman-teman sekalian, ya, kekerasan seksual yang terdakwa ini dilakukan terhadap anak-anak didik, anak-anak perempuan asuhnya yang berada dalam relasi kuasa. Jadi anak-anak berada pada posisi dan kondisi yang tidak berdaya karena berada dalam tekanan pelaku, dalam kemudian kedudukan pelaku selaku pendiri, pengasuh, sekaligus pemilik pondok pesantren. Yang kedua. Ketiga, teman-teman sekalian ya, kekerasan seksual terdakwa ini itu berpotensi membahayakan kesehatan anak-anak perempuan, terutama kalian ini di usia di bawah 17 tahun ya. Data menunjukkan ya, bukan saja kemudian membahayakan kesehatan fisik daripada anak perempuan yang hamil atau melahirkan di usia dini, tetapi juga berisiko menularkan penyakit HIV ya, karsinoma serviks atau kanker serviks ya, dan kemudian juga meningkatkan angka morbilitas dan mortalitas. Keempat ya, teman-teman sekalian, perbuatan yang terdakwa itu tidak hanya menyerang kehormatan fisik, tetapi juga berpengaruh terhadap kondisi fisiologis dan emosional para santri secara keseluruhan. Kita tahu bahwa Youth Violence Prevention Initiative tahun 2009 ya, kekerasan yang oleh korban itu berbagai jenisnya akan mempunyai perkembangan kognitif, sosial, emosional, dan fisik korban. Kelima, teman sekalian ya, itu kekerasan seksual terdakwa itu bersifat terus-menerus dan sistematik. Saya ulang ya, kekerasan seksual terdakwa itu dilakukan terus-menerus dan bersifat sistematik, bersifat sistemik. Bagaimana dia mulai merencanakan, mulai kemudian mempengaruhi ya anak-anak korban itu untuk mengikuti nafsu seksnya, dan kemudian dilakukan tidak mengenal waktu, baik pagi, siang, sore ya, bahkan malam hari ketika anak itu atau anak-anak lain dalam keadaan istirahat tertidur. Keenam ya, ini yang menjadi alasan pemberatan kami ya, terdakwa menggunakan simbol-simbol agama dan pendidikan untuk memanipulasi dan menjadikan alat justifikasi bagi terdakwa untuk mewujudkan niat jahatnya dalam kejahatan. Jadi inilah yang kemudian membuat orang, ya, membuat sebagian anak itu kemudian terpedaya karena manipulasi agama dan manipulasi simbol-simbol pendidikan. Ketujuh, teman-teman sekalian, tentu saja perbuatan terdakwa itu menimbulkan dampak luar biasa, ya, keresahan dan ketakutan sosial, ya, atau
atau social fair. Presiden pun ya, kepala negara, ibu negara sudah sampai menaruh perhatian ya terhadap kejahatan terdakwa. Dan terakhir ya, perbuatan terdakwa berpotensi menimbulkan korban ganda. Karena satu, ya, menjadi korban kekerasan seksual, kedua juga kekerasan ekonomi dan fisik yang menimbulkan dampak sosial dan berbagai aspek. Atas dasar itu, teman-teman sekalian, maka dalam tuntutan kami ya, kami pertama menuntut terdakwa dengan hukuman mati. Satu ya. Sebagai bukti, sebagai komitmen kami untuk memberikan efek jerah pada pelaku atau pada pihak-pihak lain yang akan melakukan kejahatannya. Kedua, ya, kami juga menjatuhkan atau meminta pada hakim untuk menjatuhkan pidana tambahan ya, berupa pengumuman identitas agar tidak dapat disebarkan ya melalui pengumuman hakim, dan hukuman tambahan berupa tindakan kebiri kimia. Ya. Ketiga, teman-teman sekalian, ya, kami juga meminta pada hakim untuk menjatuhkan pidana denda sebesar 500 juta rupiah, subsidiar selama 1 tahun kurungan, dan kemudian mewajibkan pada terdakwa untuk membayar restitusi pada anak korban yang total keseluruhan sebesar 331.527.186 rupiah. Nah, ini yang menarik ya teman-teman sekalian. Kelima, kami juga meminta pada hakim untuk membekukan, mencabut, dan membubarkan Yayasan Yatim Piatu Manurul Huda, kemudian Parakan Saat, ya, kemudian Madani Boarding School, Pondok Pesantren Tafiz Madani, Yayasan Manurul Huda Komplek Bagasatwa, ya, dan kemudian merampas harta kekayaan aset terdakwa, baik berupa tanah dan bangunan, pondok pesantren, dan aset kekayaan terdakwa lainnya, baik yang sudah disita maupun yang belum disita, untuk dilelang, ya, dan hasilnya serahkan pada negara, secu pemerintah Provinsi Jawa Barat. Ya. Yang selanjutnya digunakan untuk biaya sekolah anak-anak plus bayi-bayinya dan kehidupan kelangsungan hidup daripada mereka. Kemudian berikut, teman-teman sekalian, kami juga meminta pada hakim untuk merampas barang bukti berupa sepeda motor milik terdakwa Yamaha Mio ya, warna hitam, untuk melakukan pelelangan, dan hasilnya diserahkan pada negara, secu pemerintah Provinsi Jawa Barat, untuk digunakan untuk biaya sekolah dan keberlangsungan hidup korban dan anak-anaknya. Ya. Itu teman-teman sekalian, dan terakhir kami juga kemudian membebankan biaya perkara sebesar Rp5.000 untuk dibayar oleh atau ditanggung oleh negara. Ya, jadi tuntutan kami seperti itu. Kalau misalkan restitusi dari 30 juta si terdapat tidak sanggup membayar, subsidiar kurungan, 1 tahun kurungan. 1 tahun kurungan. Oke, cukup ya? Cukup. Terima kasih. Kenapa? Pasalnya ya. Jadi pasalnya teman-teman sekalian, nanti kami bagian rilisnya ya, pada teman-teman oleh ini. Dikenakan pasal 81 ayat 1, ayat 3 dan ayat 5, Yungto pasal 76 huruf D Undang-Undang Republik Indonesia nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 3 tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi Undang-Undang Yungto pasal 65 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Ya, sebagaimana dakwaan primer kami. Oke. Cukup ya. Terima kasih ya. Aja kelalen follow lan subscribe sosmed Tribun Banyumas ya.